Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galia Prinanda Yunus akan mempresentasikan tentang pemilu di Indonesia. Sistem pemilu di Indonesia itu diwakili oleh Pancasila, sila keempat, yaitu yang bergambar banteng yang berisi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat Pancasila tersebut adalah menunjukkan atau menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia yang senang berkumpul dan berdiskusi dalam membuat keputusan. Butir-butir pengamalannya ada melakukan musyawarah dengan akal dan nurani yang sehat, musyawarah untuk mufakat, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh dalam pengamalannya ada tidak melanggar hak kewarganegaraan, menyadari persamaan derajat sebagai warga negara, dan juga menyadari persamaan hak sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya ada musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama untuk mengambil keputusan, sementara mufakat adalah pendapat atau keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Sehingga musyawarah untuk mufakat adalah proses untuk memperoleh keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Nah, lanjut ada voting. Voting adalah cara pengambilan keputusan berdasarkan kelompok terbanyak atau suara mayoritas yang mewakili dari kondisi tersebut. Dilanjut ada aklamasi. Aklamasi itu penyambutan pengangkatan terhadap pemimpin yang dilakukan secara lisan, beda dengan musyawarah. Dilanjut ada luberjurdil yang isinya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung. Asas ini berguna untuk menghindari kecurangan atau jual beli suara. Dan dilanjut ada umum. Umum itu maksudnya diikuti oleh seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Lalu ada bebas. Pemilih bisa memilih siapa saja calon tanpa ada intimidasi dari orang lain atau ancaman. Dan dilanjut ada rahasia. Rahasia itu pemilu bersifat tertutup dan privasi, di mana nggak ada yang tahu apa pilihan dari orang yang memilih. Dilanjut ada jujur. Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Dan terakhir ada adil. Pemilu tidak boleh ada diskriminasi atau pengistimewaan terhadap pihak tertentu. Jadi semuanya disamaratakan dalam pemilu. Selanjutnya ada pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang tidak berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya yang akan menyampaikan aspirasi dan menjalankan roda pemerintahan. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil yang dipercaya untuk menyampaikan kepentingannya dan melaksanakannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula wakil rakyat yang akan dipilih oleh rakyat tersebut.
Selanjutnya ada pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan ataupun mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif yang dipercaya rakyat dapat dipilih kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya dengan pemimpin tersebut, maka pemimpin tersebut harus dilengsarkan atau pergi meninggalkan kursi pemerintahan. Selanjutnya ada apa nih? Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Pemberian suara pemilih pada pemilu pada dasarnya merupakan pemberian rakyat, mandat rakyat terhadap pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilu, rakyat dapat secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang harus didukung rakyat dan harus merealisasikan janji-janji ketika sudah berada di tampuk pemerintahan. Sekian dari saya. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.